Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan melakukan presentasi video. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Julius Lantu dengan NIM 20103333. Dan untuk menjelaskan materi, saya akan berikan kepada teman saya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Perkenalkan, nama saya Marcelina Excellent Remin, NIM 19103430. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian modal kerja dan tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, pengertian modal kerja. Manajemen modal kerja memiliki dua unsur, yaitu aktiva lancar atau aset lancar dan kewajiban lancar. Kewajiban itu sering disebut dengan utang. Dalam akuntansi, manajemen modal kerja adalah strategi untuk memelihara keseimbangan antara aset lancar atau current aset dan kewajiban lancar atau yang disebut dengan current liabilities, seperti pada pengelolaan arus kas, persediaan, serta utang dan piutang. Yang kedua, tujuan modal kerja. Tujuan manajemen modal kerja adalah agar sebuah bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar. Jadi, bisa mendapatkan modal kerjaan itu dan bisa mendapatkan menjamin tingkat likuiditas bisnis yang tinggi. Aktiva lancar ini dapat berupa kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aset perusahaan. Adapun tujuan lain dari manajemen modal kerja antara lain: yang pertama, memenuhi laba atau rugi. Yang kedua, mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkat penjualan. Yang ketiga, memperoleh dana dari investor karena memiliki rasio keuangan yang positif. Yang keempat, dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu. Yang kelima, proteksi dari krisis modal kerja itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai konsep modal kerja, di mana di dalam konsep modal kerja ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, yang ketiga konsep fungsional. Di mana konsep kuantitatif adalah modal kerja, yang dimana dengan adanya konsep kuantitatif ini, di mana modal kerja adalah pada kuantitas atau jumlah dana yang ada di dalam unsur aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini memiliki dana yang berputar kembali dalam waktu yang relatif pendek atau bisa kembali dalam bentuk semula. Maksudnya di sini adalah dananya itu harus relatif pendek atau bisa kembali dalam bentuk semula. Maksudnya, semisalnya kita menanamkan modal, itu harus bisa relatif dan bisa kembali dalam bentuk semula supaya suatu perusahaan dapat berkembang dengan baik. Sedangkan konsep kualitatif ialah berhubungan dengan jumlah aktiva lancar saja, yang dimana dimaksudnya di sini adalah sesuai aktivanya itu harus lancar setiap bulan atau setiap tahunnya. Di konsep kualitatif ini, modal kerja berhubungan dengan jumlah utang lancar atau utang yang pembayarannya harus segera dilakukan. Misalnya kita berhutang kepada misalnya suatu bank, di mana ketika jatuh tempo untuk pembayarannya kita harus melakukan pembayaran dengan cepat. Dan itu harus segera dilakukan agar tidak terjadi tunggakan yang besar atau bisa terjadi denda yang besar. Sedangkan yang ketiga konsep fungsional,
di mana adalah dana yang tertanam sebagai modal dan dana yang dikeluarkan memiliki fungsi untuk mendapatkan pendapatan bagi bisnis. Yang dimaksud di sini adalah di mana pertama kita tanamkan dulu modal, lalu setelah itu kita bisa mendapatkan hasil yang kita tanamkan di dalam modal bisnis itu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rosi Astari Ningsih, NIM 19103358. Di sini saya akan menjelaskan bagian D. Penentuan jumlah modal kerja. Jumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis perlu diperhitungkan dengan baik oleh pihak profesional seperti CFO atau Chief Finance Officer atau manajer keuangan agar modalnya tidak kekurangan maupun berlebih. Modal bisa mengalami perubahan karena ada perubahan penjualan. Misalnya, kalau mengalami peningkatan penjualan, maka modal kerja juga bisa semakin besar, tetapi jumlah modalnya tergantung tiap aset lancar. Umumnya, jumlah kebutuhan modal kerja suatu bisnis tergantung dari dua hal, yaitu yang pertama, jumlah operasi pokok atau penjualan. Artinya, semakin besar operasi pokok atau penjualan, maka kebutuhan modal bisnisnya juga semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, perputaran modal kerja. Artinya, modal kerja yang berputar semakin cepat, maka modal kerja yang dibutuhkan juga relatif besar. Sebaliknya, kalau perputaran modalnya terlambat, modalnya pun akan sedikit. Untuk mengetahui besar kebutuhan modal kerja dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, metode saldo rata-rata. Metode ini dihitung dengan membagi penjualan bersih yang diperoleh bisnis dengan perputaran modal kerja. Rumusnya, modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi dengan perputaran modal kerja. Cara yang kedua yaitu metode unsur biaya. Untuk mendapatkan beberapa jumlah modal kerja yang dibutuhkan, juga bisa menggunakan semua unsur biaya yang dibutuhkan dalam satu periode akuntansi tertentu. Dari presentasi materi video dari teman-teman kita, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen modal kerja adalah strategi untuk memelihara keseimbangan aset lancar atau current asset dan kewajiban lancar atau current liabilities, seperti pengelolaan arus kas, persediaan serta uang dan piutang. Untuk mengetahui besar kebutuhan modal kerja dapat dilakukan dengan metode saldo rata-rata dan metode unsur biaya. Sebelum bisnis perlu melakukan manajemen modal kerja untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkat penjualan, untuk memperoleh dana dari investor karena memiliki rasio keuangan yang positif, dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu, dan memiliki proteksi dari krisis modal kerja. Untuk mungkin itu saja hasil video presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, saya mewakili dari kelompok kami mengucapkan permohonan maaf. Sekian dan terima kasih.